Mohon izin Komandan melaporkan situasi terkini dari lantai 8 dan 9. Jangan rapat itu panjangan. Alarm darurat berbunyi di Markas Besar Dinas Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta. Sebuah laporan mendesak masuk. Warga melaporkan kebakaran di kawasan padat penduduk. Tanpa buang waktu, operator langsung menerima laporan ini dan meneruskan informasi ke tim di lapangan. Dalam waktu singkat, pesan darurat dikirim ke pos wilayah terdekat. Tim Satria Biru segera bersiap, mengambil peralatan dan meluncur ke lokasi kejadian. Koordinasi yang cepat dan tepat menjadi kunci, memastikan mereka bisa merespons tanpa membuang waktu. Di jalanan, sirine meraung, memecah kesunyian. Seluruh tim tahu, setiap detik sangat berarti. Mereka bergerak cepat, membawa harapan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Inilah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, selalu siaga tanpa henti. Melindungi, melayani, dan menghadapi bahaya demi menyelamatkan nyawa. Dua jenazah kembali berhasil dievakuasi dalam kebakaran hebat yang melanda Gedung Glodok Plaza, Jakarta Barat. Hingga Jumat pagi, 17 Januari 2025, total jenazah yang ditemukan mencapai 6 orang. Sementara itu, laporan korban hilang juga bertambah. Dari 11 menjadi 14 orang. Pencarian terus dilakukan di tengah sisa-sisa puing dan asap yang masih mengepul. Upaya penyelamatan ini menjadi pengingat akan pentingnya kewaspadaan dan kesiapan dalam menghadapi bencana. Mohon izin Komandan melaporkan situasi terkini dari lantai 8 dan 9. Untuk lantai 9 sudah runtuh ya, runtuh ke lantai 8. Untuk posisi korban rata-rata ditemukan di lantai 8. Lokasi lingkar. Selanjutnya pada hari Jumat 25 Oktober 2024, sebuah laporan masuk ke petugas penyelamat di Jakarta Selatan. Kali ini bukan kebakaran atau kecelakaan, melainkan seekor ular sepanjang 3 meter yang terjebak di pipa saluran air. Kejadian ini terjadi di Jalan Sekolah Duta Raya Blok UF, Jakarta Selatan. Seorang warga yang melihat ular tersebut langsung menghubungi Damkar Jakarta Selatan karena khawatir ular itu dapat membahayakan warga sekitar. Petugas segera bergerak cepat untuk menanggapi laporan tersebut. Operasi penyelamatan pun dimulai tepat pukul 8.50 waktu Indonesia Barat dan dalam waktu hanya 10 menit pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, ular tersebut berhasil dievakuasi dengan aman. Semua berjalan lancar dan warga sekitar bisa kembali merasa tenang. Ada seorang ibu-ibu menelpon ke Sudin Damkar Jakarta Timur menginformasikan bahwa anaknya terjebak di dalam mobil. Kejadian mengejutkan terjadi pada hari Selasa 6 Agustus 2024. Tim penyelamat dari sektor Cipayung mendapat laporan
tentang seorang anak yang terjebak di dalam mobil yang terparkir di rumahnya, Jalan Basuki, Pulau Harapan, Cilangkap, Jakarta Timur. Menurut pelapor, saat sedang memanaskan mobil, ia tidak sengaja meninggalkan anaknya di dalam dan pintu mobil terkunci. Setelah segera menghubungi petugas, 1 unit dan 4 personel dari sektor Cipayung langsung menuju lokasi kejadian. Ketika diinformasikan orang tuanya bahwa mobil tersebut sedang dipanaskan oleh orang tuanya, anak tersebut ikut masuk ke dalam mobil. Ketika orang tuanya meninggalkan mobilnya hendak mengambil sesuatu ke dalam rumah, anak tersebut terkunci di dalam mobil. Kami langsung melakukan evakuasi dengan menggunakan alat handbrake pressure, fungsinya untuk membuka celah dikit di bagian pintu. Alhamdulillah selesai evakuasi, anak tersebut berhasil diselamatkan. Insya Allah, alhamdulillah juga tidak terjadi cedera pada anak kecil tersebut. Pukul 10.15 waktu Indonesia Barat, operasi penyelamatan dimulai. Dengan sigap, petugas menggunakan alat rescue lifting bags untuk membuka pintu mobil. Dalam waktu singkat, sekitar 10 menit, pintu mobil berhasil dibuka. Dan sang anak berhasil dievakuasi dalam kondisi aman dan terkendali. Operasi penyelamatan ini berjalan lancar dan semua pihak dapat bernapas lega. Selanjutnya ada kejadian unik yang terjadi pada hari Kamis 19 September 2024. Petugas penyelamat sektor Kembangan menerima laporan tentang seekor anak kucing yang terjebak di pipa saluran air di rumah warga Jalan AMD Kembangan, Jakarta Barat. Mengetahui hal ini, pemilik rumah segera menghubungi petugas untuk meminta bantuan. Setelah segera merespon, 1 unit dan personel segera menuju lokasi kejadian. Pukul 8 waktu Indonesia Barat, petugas tiba dan mulai berusaha mengevakuasi anak kucing tersebut. Namun posisi kucing yang sulit dijangkau membuat proses sedikit menantang. Tidak menyerah, petugas memanfaatkan kabel dengan ujung yang diikatkan kain untuk meraih anak kucing yang terjebak. Setelah usaha keras selama beberapa jam, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, anak kucing berhasil dievakuasi dengan aman dan terkendali. Petugas pun membersihkan dan mengeringkan kucing kecil tersebut, memastikan keselamatannya. Pukul 8 ada warga yang melapor melalui Instagram, lalu kami langsung tindak lanjuti. Selanjutnya petugas langsung berangkat ke TKP. Tingkat kesulitan cukup tinggi karena saluran air cukup panjang, sekitar 10-15 meter. Jadi alat yang kita gunakan cukup panjang, yaitu kawat dengan disangkutkan ke kucingnya, lalu kita tarik. Selanjutnya sekitar pukul 10 atau 11, kucing dapat diselamatkan dengan aman.